Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pengajian rutin kita malam ini kita lanjutkan. Berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa yastashhidu. Kemudian setelah duduk pada rakaat yang kedua itu bertasyahud, artinya mengucapkan kalimah-kalimah tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah dan seterusnya. Wa afdalut tasyahudi, dan seutama-utamanya tasyahud ayyakula, yaitu dengan membaca. Ketika seseorang bertasyahud, yang afdal adalah membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Di sini tertulis salamun alaika, tetapi di dalam syarahnya itu tertulis assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pada tasyahud awal. Kalau kita biasa ditambah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasyahud yang afdal yang disebutkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraji ini adalah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. At-tahiyyat. At-tahiyyat itu artinya penghormatan. Al-mubarakat itu penuh dengan keberkahan. As-salawat itu adalah salawat. At-tayyibat itu adalah kebaikan. Jadi segala penghormatan yang penuh dengan seluruh kebaikan, seluruh berkah, seluruh salawat dan seluruh kebaikan, semuanya adalah milik Allah. Jadi begitu kita menyatakan diri kepada Allah, walaupun di dalam sebuah tafsir ada penjelasannya, itu nanti merupakan kalimat jawab berjawab antara Allah, Rasulullah dan malaikat. Tapi kita tidak membahas itu dulu kali ini. Segala penghormatan yang penuh dengan berkah dan segala salawat serta segala kebaikan adalah semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan untukmu wahai nabi. Wa rahmatullahi, dan juga rahmat Allah untukmu wahai nabi. Wa barakatuh, dan juga keberkahan untukmu wahai nabi. Assalamu alaina, dan keselamatan untuk kita, wa ala ibadillahis shalihin, dan juga untuk para hamba-hamba Allah yang soleh. Itulah isi tahiyat yang kita baca pada tahiyat awal itu. Kemudian baru kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu semua saya yakin sudah hafal artinya. 5 riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda, mengajarkan kita tentang membaca kalimah-kalimah tasyahud, kama yu'allimuna surata, seperti mengajarkan kita membaca surah-surah Al-Qur'an.
Artinya Rasulullah menyampaikan dulu, kemudian sahabat nanti mengikuti sampai sahabat semuanya hafal sebagaimana Rasulullah menyampaikan wahyu Allah berupa surah-surah Al-Quran yang pada saat itu diterima oleh Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabat. Fayaqulu, lalu Rasulullah sampaikan kepada para sahabat waktu itu, qulu at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Bacalah pada saat tahiyat itu dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya, wa dzakara nahwa ma qulna. Jadi menyebutkannya seperti yang telah kami sampaikan tadi. Begitu kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa haka Abu Ali At-Tabari, dan Abu Ali At-Tabari meriwayatkan atau menceritakan atau menghikayatkan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, an ba'di ashabina, dari sebagian sahabat kami, maksudnya adalah ulama Syafi'iyah, annal afdala, jadi kata Abu Ali At-Tabari, yang afdal membaca tahiyat itu adalah ayyakula bismillahi wa billahi tahiyyatu lillah. Ini yang lain ini. Tapi apakah seperti itu? Mari kita baca pembahasan berikutnya. Beliau sampaikan yang paling afdal ketika membaca tahiyat adalah dengan membaca bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillah. 5 ruya Jabir radhiyallahu an. Seperti tadi yang ngisi di sini kan adiknya Syekh Ali Jabir, Abdullah Jabir, memang mengambil dari sini beliau itu. Berdasarkan riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khilaful madhabi. Kata Abu Ishaq, penjelasan Abu Ishaq tentang membaca tahiyat yang disampaikan oleh Abu Ali, bukan dari Abu Ali, yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu an, itu berbeda. Itu bukan madhab kita. Artinya bukan madhabnya Imam Syafi'i, bukan madhab kita. Artinya itu madhab yang lain. Artinya boleh juga seperti itu. Dan kalau kita seperti yang disampaikan yang pertama tadi, yaitu at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Namun kalau ada orang yang mengatakan bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillah, itu juga boleh, tapi itu bukan madhab kita. Kata Imam Syirazi seperti itu. Wa dzikru tasmiyati ghairi sahihin. Sementara itu beliau menyampaikan menyebutkan tasmiyah bismillahi itu dikatakan tidak benar inda ashabil hadis, menurut para pakar ahli hadis. Menurut para ahli hadis, ketika kita membaca tahiyat itu tidak diawali dengan bismillah. Tapi kalau at-tahiyyatu lillah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena menurut ahli hadis ketika membaca bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillah itu dikatakan ghairus sahih dengan membaca bismillahi menurut ahli hadis, para ahli hadis. Wa aqallu ma yaji'u min dzalika khamsu kalimatin, dan sekurang-kurangnya, ini sekurang-kurangnya, minimalnya membaca sholawat itu minimalnya adalah ada 5 kalimat. Minimalnya khamsu kalimatin. Apa 5 kalimat itu? Wa ya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekurang-kurangnya isinya seperti itu. Namun kalau tidak seperti itu juga tidak apa-apa. Seperti yang di atas tadi, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang seperti itu kalau madhab kita, madhab Syafi'i. Tetapi kalau madhab yang lain yang bukan madhab kita, boleh seperti tadi yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Lianna hadza ya'ti ala ma'nal jami', karena membaca sholawat yang seperti ini sudah menyeluruh. Artinya 5 ini sudah menyeluruh komponen-komponen dari membaca tahiyat atau membaca tasyahud. Wa qala fil dan disebutkan di dalam kitab al Imam Syafi'i, fa in tarakat tartiba lam yadur. Kalau membaca sholawat itu, membaca tahiyat itu tidak urutan, artinya meninggalkan tertib, tidak urutan. Urutannya kan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita meninggalkan urutan seperti itu, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab lam yadur, tidak apa-apa, tidak berbahaya, misalnya, tidak batal, walaupun tidak berurutan. Yang penting komponen 5 itu ada. Li'annal maksuda yahsulu, karena tujuan dari membaca tahiyat yang 5 tadi isinya itu telah tercapai ma'atarkit tartibi, walaupun meninggalkan tartibnya, urutan-urutannya, tapi dengan syarat yang 5 tadi, 5 kalimat tadi itu ada semuanya. Wa istahabbu idza balagha asy-syahadah, dan disunahkan kalau sudah sampai mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah ayyusira bil musabbihati, nunjuk dengan tangan, asyhadu alla dengan jari telunjuk maksudnya, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Tapi kalau sudah sampai syahadat, ini madhab Syafi'i. Yang di luar madhab Syafi'i ya tidak seperti ini. Ada yang begitu duduk langsung begini, ada langsung muter-muter tangannya kayak gini, ada yang naik turun pelan-pelan, ada yang nuranya kenceng yang kayak gini, ada juga. Mungkin baterainya lagi baru kan, jadi gini. Nah, ada yang seperti ini, ada yang pelan kayak gini, ada yang muter-muter kayak gini, ada yang, kalau madhab Syafi'i lurus, tidak bergerak-gerak, karena menurut madhab Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Tapi kalau di luar madhab Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Kita sangat hati-hatinya mengikut madhab Syafi'i, maka jangan bergerak lebih dari 3 kali. Mungkin bergerak pelan karena mungkin di sini gatel kayak gini, nggak apa-apa juga gitu. Nah, karena satu keperluan. Dan nunjuk ini ketika kita sudah membaca atau pada saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka guru-guru kita ngajarkan seperti itu dulu tanpa menyebutkan riwayat. Itulah makanya kiai itulah dalilnya. Dalilnya apa? Bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi kiai. Ingat, kiai itu juga merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bukan berarti kalau kita berdalil kepada kiai itu artinya kita meninggalkan Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran itu yang menyampaikan adalah kiai, hadis yang menyampaikan juga kiai. Nggak mungkin ada ulama lepas dari Al-Quran, lepas dari hadis, itu bukan ulama itu. Kalau namanya ulama itu tentu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun ulama yang meninggalkan Al-Quran kemudian meninggalkan hadis, tidak ada, semuanya seperti itu. Maka paling gampangnya kita berdalil kepada kiai. Artinya berdalil kepada kiai itu adalah berdalil kepada Al-Quran yang sudah dipahami oleh kiai, kita tinggal terima beresnya. Ibaratnya gini, kita mau minum madu itu yang sudah ada dalam botol. Apakah madu yang ada dalam botol itu tidak mengambil dari sarangnya? Tentu akan mengambil dari sarangnya. Kalau kita mampu mengambil dari sarang, ya nggak apa-apa kita minum dari sarangnya itu. Kalau kita mampu, dan lebih lagi kalau kita mampu meminumnya dari
tempat keluarnya madu dari tawon itu, boleh juga cucup gitu. Ya cuman nanti ini bibir ini jadi bengkak semua gitu. Kenapa? Karena kita memang tidak mampu. Artinya seseorang yang tidak mampu mencerna memahami Al-Quran, tidak mampu memahami hadis, kemudian berusaha sendiri memahami Al-Quran, memahami hadis, itu seperti orang yang mau minum madu langsung dari buritnya tawon tadi, ya otomatis akan bengkak gitu bibirnya. Artinya apa? Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Lalu gimana yang benar? Yang benar, yang paling enak adalah kita terima beresnya dari ulama. Ulama bagaimana memahami Al-Quran itu kita ambil. Ulama bagaimana memahami hadis itu kita ambil. Itu yang paling enak. Enggak usah susah-susah kita. Ilmu nggak cukup, alat nggak cukup, mau langsung nggak bisa yang seperti itu. Seperti kita tadi saya ibaratkan madu tadi, mau minum madu yang paling aman ya dari botol, langsung diminum dari botol pakai sendok, enak itu. Jangan yang masih ada di dalam sarang, itu masih hati-hati dalam sarang tuh, karena di sarang itu masih ada tawonnya itu. Langsung nyucup ke sarangnya itu, bisa-bisa kita dikeroyok oleh tawon itu. Artinya apa? Memahami Al-Quran, memahami hadis, itulah orang-orang warga Nahdlatul Ulama biasanya berdalil kepada kiai. Bukan berarti kiai itu tidak berdalil kepada Al-Quran, tetap berdalil pada Al-Quran, berdalil pada hadis. Cuman kita mau terima mudahnya, terima enaknya, jadi nggak susah-susah. Kenapa? Karena kita tidak mampu memahaminya. Maka guru-guru kita mengajarkan, dan kita tidak pernah tanya, guru apa dalilnya? Nggak pernah bertanya kayak gitu. Guru kita mengatakan dulu kalau membaca tahiyat itu nanti pas mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tangannya nunjuk. Jadi pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nunjuk tangannya. Kita dulu diajari nurut seperti itu, nggak pernah nanya guru apa dalilnya, nggak pernah nanya seperti itu, nggak keminter seperti itu. Jadi kita nurut. Kenapa? Karena guru kita pasti telah mempelajari Al-Quran, telah mempelajari hadis, telah mempelajari dari ulama-ulama salaf yang kemudian dinukil oleh ulama kholaf, yang akhirnya sampai kepada guru kita mengajarkan kepada kita. 5 ruwaina min hadisi Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wal Wa'il bin Hajar. Jadi membaca 2 kalimat syahadat pada saat tasyahud itu menunjuk tangan asyhadu alla ilaha illallah, itu dasarnya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhum. 3 perawi ini masing-masing meriwayatkannya seperti itu. Lalu ada pertanyaan, wa hal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza tasyahudi? Lalu apakah membaca sholawat Nabi pada saat tasyahud awal ini, tasyahud yang pertama, pada rakaat kedua, sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, kecuali sholat subuh nggak ada tahiyat awal karena langsung tahiyat akhir. Wahal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadat tasyahudi, apakah membaca sholawat pada saat tasyahud ini? Karena yang di atas tadi sholawat tidak disebutkan, cuman at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai di situ. Lalu apakah pada saat tahiyat awal membaca sholawat? Fihi kaulani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i menyusun qaul jadid, beliau menyampaikan la yusalli, jadi cukup sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai di situ. Li'annahu lau syar'a as-salata alaihi, sebab kalau pada saat tahiyat awal disyariatkan untuk membaca sholawat kepada Nabi, la syara'a as-sholata ala alihi, tentu juga disyariatkan untuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi, kat tasyahudil akhiri, seperti tahiyat akhir begitu. Ini di qaul qadim.
Wa qala fil sementara itu di dalam kitab al disampaikan la yusalli alaihi. Bukan la yusalli, la-nya tidak ada di sini. Yusalli alaihi. Dalam kitab al dikatakan yusalli alaihi, bersolawat kepada Nabi. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sementara kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sudah saya bawakan catatan dari beberapa kitab yang sempat saya catat. Nanti kita bahas di sini bagaimana hukumnya ketika kita membaca di dalam tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi nanti setelah ini selesai nanti kita bahas. Nah, kita membaca seperti itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ditambah seperti itu. Kal qu'udi fi akhir sholat, seperti duduk di akhir sholat atau duduk tahiyat akhir, seperti itu. Jadi disebutkan di dalam kitab membaca sholawat kepada Nabi pada saat duduk tahiyat itu. Karena duduk tahiyat akhir, tahiyat awal itu disyariatkan di dalamnya membaca tasyahud, maka disyariatkan pula lah membaca sholawat seperti halnya duduk di tahiyat akhir. Seperti itu disampaikan di dalam kitab Artinya kaul qadimnya Imam Syafi'i menyebutkan tidak perlu membaca sholawat. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i dalam kitab disebutkan membaca sholawat seperti pada tahiyat akhir. Cuman permasalahannya, saya yakin nanti akan ada yang bertanya ketika kita membaca sholawat itu di dalam sholat. Kalau kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj yang disusun oleh Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar al-Haytami menyampaikan di dalam kitabnya juz 2 halaman 87, beliau menyampaikan qauluhu ala Muhammadin, ketika kita membaca sholawat, membaca pada saat membaca kata-kata Muhammad, wal afdalu al-ityanu bilafdis sayyadati, maka yang lebih utama adalah membacanya dengan menambahkan lafaz sayyadah, yaitu sayyidina, membaca kata-kata sayyidina. Kama qalahu Ibnu Dhahirah, seperti yang disampaikan oleh ulama bernama Ibnu Dhahirah. Wasarraha bihi jam'un, dan juga banyak ulama Syafi'iyah yang lain yang menyampaikan seperti itu. Wa bihi aftasyarih, dan di sini Ibnu Hajar al-Haytami juga memfatwakan ketika membaca sholawat itu sebelum kata-kata Muhammad itu disebutkan dengan sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar al-Haytami. Kenapa kok demikian? Li'anna fihil ityana bima umira bihi, karena di dalam kita membaca sholawat dan di situ ada kata-kata sayyidina, itu adalah menjalankan perintah. Waziyadatul ahbari bil waqi, dan juga menyatakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad itu adalah memang sayyidul bashar, penghulu manusia, sayyidul Adam, sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam. Artinya memang Nabi Muhammad itu sayyidul mursalin, penghulu para utusan, para rasul. Kenyataannya seperti itu. Alladzi huwa adabun, dan itulah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu merupakan, dia adalah adab. Adab kita ketika kita memanggil atau ketika kita mengucapkan nama Muhammad, maka kita sebut dengan sayyidina Muhammad. Adab kita, jangankan kepada Rasul, kepada Pak Gubernur saja ketika kita datang kita nyebut
Pak Gubernur, nggak ada gubernur, nggak gitu. Nih gubernur sini, nih. Nggak ada kayak gitu. Tapi Pak Gubernur, ada kata-kata Pak gitu. Ditambahi seperti itu. Itu adab kita. Kalau ada yang mengatakan misalnya Pak Gubernur Haris, kita nyebut Haris ini. Tidak Pak Haris. Wah, itu memang benar-benar kurang ajar. Sama pimpinan daerah saja kurang ajar seperti itu, apalagi ini pimpinan dunia dan akhirat. Fawa afdalu, maka dengan mengucapkan sayyidina itu adalah adab yang lebih utama min tarkihi, daripada meninggalkan kata-kata sayyidina. Itu dijelaskan, ini bukan penjelasan saya, ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian juga di dalam kitab Futuhatul Wahhab bi Tawdhihi Syarhil Minhaj Ad-Dulab Al-Ma'ruf bi Hasyiatil Jamal. Ada kitab namanya yang terkenal dengan Hasyiatul Jamal, Minhajut Tulab Al-Ikhtisarhu Zakaria Al-Ansari min Minhajit Talibin Lin-Nawawi thumma syarahahu fi Syarhil Minhajut Tulab, yang disusun oleh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ajili Al-Azhari yang terkenal Al-Ma'ruf bil Jamal. Beliau juga mengatakan seperti itu. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu adalah merupakan adab dan itu menjalankan perintah. Apa perintahnya nanti, atau menjalankan yang diisyaratkan seperti itu. Seperti apa yang diisyaratkan itu nanti di bawah akan ada. Demikian juga di dalam kitab At-Tajrid li Naf'il Abid Hasyiah Bujairimi ala Syarhil Minhaj, yang disusun oleh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Misri Asy-Syafi'i juga mengatakan seperti itu. Di dalam kitab Tabaqatul Kabir yang disusun oleh Muhammad bin Said Al-Mani Al-Zahri juz 1 halaman 4, beliau menyampaikan dalam kitab tafsirnya itu, hadatsani Abdullah bin Farrah qala hadatsani Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam. Inilah dasarnya kenapa para ulama itu menyampaikan, selamat datang Iit, sudah lama ditunggu. Ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah penghulu anak Adam. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim juga ada. Sementara di dalam tafsir ini juga ada. Beliau ini hidupnya tidak jauh dari Imam Muslim, karena lebih duluan Muhammad bin Said bin Mani Az-Zahri ini hidupnya, karena beliau meninggal tahun 230. Sementara Imam Muslim itu setelahnya. Di sini beliau berhujjah dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ana sayyidu waladi Adam. Demikian juga di dalam kitab Bahjah Al-Muhafil Buhjatul Muhafil wa Buhyatul Amsal fi Tahlisil Mu'jizat wa Sayri wa Sama'il, yang disusun oleh Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya Al-Amiri Al-Hardhi. Beliau menyampaikan la ba'sa bi ziyadati sayyidina fis sholati alaihi salatu wassalam. Tidak masalah ketika seseorang dalam tahiyat itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nggak usah dipermasalahkan, ini boleh. Tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina juga boleh, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga boleh. Membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga boleh. 5 taqarrara annahu sayyidu waladi Adam, berdasarkan penetapan bahwasanya memang kenyataannya Nabi Muhammad SAW adalah penghulu anak Adam. Hadza huwal mu'tamad, dan inilah yang mu'tamad.
yang kuat yang bisa jadi dasar pijakan. Wa khabarun la tusayyiduni, sementara itu ada hadis yang menyampaikan la tusayyiduni fis sholati, jangan engkau mensayyidkan aku di dalam membaca sholawat. La aslalahu, beliau menyampaikan itu tidak ada dasarnya, hadis itu hadis maudhu, disampaikan seperti itu, nggak ada dasarnya. Sementara di dalam kitab Al-Maqsad Al-Hasanat fi Bayani Katsir minal Ahadis Al-Mustasyirah Al-Alsinati yang dikarang oleh Samsuddin Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad As-Sakhawi, beliau menyampaikan hadis itu la tusayyiduni fis sholati, jangan engkau mensayyidkan aku di dalam sholawat, la aslalahu, beliau juga menyampaikan tidak ada dasarnya. Sementara dalam kitab Asanna al-Matalib fi Syarhi Raudhit Thalib yang disusun oleh Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari Zainuddin Abu Yahya As-Saniki, beliau menyampaikan wa haditsu la tusayyiduni fis sholati, hadis jangan engkau sayyidkan aku, jangan maksudnya jangan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, batilun, beliau mengatakan batil. La aslalahu, batil itu artinya enggak benar. La aslalahu, tidak ada dasarnya. Kama qalahu ba'du mutaakhir al-khuffat, seperti yang disampaikan oleh para ahli hadis yang belakangan ini. Wa qaulu al-afdalu al-ityanu bilafdis sayyadati, dan yang paling afdal ketika kita membaca sholawat itu adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyara ila tashihi, ini mengisyaratkan kepada benarnya kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini yang sengaja saya buat catatan-catatan ini dari beberapa kitab, karena saya yakin kalau tidak saya jelaskan nanti banyak yang bertanya, apa boleh kita membaca Sayyidina di dalam sholat, membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena dulu waktu awal-awal kita mengkaji ini, belum sampai ke tahiyat sudah ada yang bertanya, bagaimana kita ketika membaca sholawat, apakah pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina. Maka awal-awal kemarin saya jawab, boleh kita menggunakan Sayyidina, boleh kita tidak menggunakan Sayyidina, kedua-duanya ada dasarnya. Jadi mana yang dipilih? Mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh, tidak usah nyalahkan yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, jangan menyalahkan yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua-duanya boleh. Barangkali sampai di situ saja dulu pekajian kita malam ini. Selanjutnya pertanyaan. Terima kasih kita ucapkan kepada guru yang memberikan pengajian malam ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Satu, membaca selawat pada bacaan tahiyat sebaiknya pakai Sayyidina atau tidak? Mohon penjelasan. Yang tadi ya. Beratnya tanggung jawab seorang imam. Apa keutamaan seorang imam dibandingkan seorang makmum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah saya jelaskan ketika membaca salawat pada bacaan tahiyat sebaiknya pakai Sayyidina atau tidak, mohon penjelasan. Kalau menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami itu lebih afdal membaca Sayyidina, tapi tidak Sayyidina juga tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Membaca Allahumma sholli ala Muhammad, sholatnya sah. Membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatnya juga sah. Tapi dengan syarat dan rukun sholatnya harus dipenuhi. Kalau tidak ya tidak sah. Umpamanya tidak ngambil wudhu langsung sholat, walaupun baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya enggak sah sholatnya. Jadi semuanya harus dipenuhi. Lalu beratnya tanggung jawab seorang imam, apa keutamaan seorang imam dibanding seorang makmum? Tidak ada keutamaan imam daripada makmum, sama-sama memperoleh 27 derajat. Jadi
kalau orang itu ngerti, andaikan jadi imam itu pahalanya lebih besar daripada makmum, saya selalu maju ke depan. Sebelum yang lain masuk, saya selalu maju ke depan. Cuman permasalahannya jadi imam itu pertama harus ngingeti rakaat. Yang kedua harus ngingeti bacaan-bacaan surahnya. Yang ketiga masih banyak lagi yang harus kita perhatikan. Artinya imam itu berat tanggung jawabnya. Apa beratnya? Karena harus ingat seluruhnya rakaat-rakaat yang kita jalankan. Jangan sampai rakaat kedua langsung dianggapnya rakaat keempat, langsung salam begitu. Ini adalah tanggung jawab imam, tapi makmum juga bertanggung jawab untuk mengingatkan. Jadi tidak atau belum ketemu hadis yang mengatakan imam lebih afdal daripada makmum. Yang ada adalah muazin pahalanya lebih banyak. Kenapa? Sebanyak orang yang datang untuk melakukan sholat pada saat itu, sebanyak itulah muazin memperoleh pahala tanpa mengurangi pahala orang-orang yang datang itu dari mereka masing-masing. Jadi yang besar itu bukan imam, bukan makmum, kedua-duanya sama-sama memperoleh 27 kali lipat atau 27 derajat. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, satu, apakah boleh kita membaca tahiyat akhir sampai batas salawat atas Nabi seperti bacaan tahiyat awal waktu mengerjakan salat sunnah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan istidrak, fasik, dan zolim? Mohon penjelasannya. Oh gitu. Ekornya ini agak panjang nih. Ya. Apa boleh kita membaca tahiyat akhir sampai batas sholawat Nabi? Kalau tidak hafal boleh. Kalau tidak hafal nih boleh. Tapi kalau hafal itu harus sampai kepada batas akhir itu, innaka hamidum majid, sampai akhir. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Dan bahkan kalau nggak hafal semuanya diam saja juga nggak apa-apa. Diam aja, nggak hafalnya diam aja. Kemudian kira-kira seukuran tahiyat, mungkin tahiyat itu ada 20 detik misalnya. Udah 20 detik, jadi cuma ngitungin detik. 1, 2, 3 sampai 20 detik. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang tidak hafal, nggak apa-apa. Tapi kalau hafal sebaiknya dibaca sampai akhir. Kemudian apa yang dimaksud dengan istidrat? Istidrat itu dalam bahasa Jawa namanya ngelulu. Ngelulu itu artinya gini. Ngelulu itu kepincik kok. Lepas. Ngelulu itu artinya gini, makanlah, makanlah, makanlah. Padahal maksudnya jangan makan. Nah, itu istidrat. Istidrat itu memberi banyak-banyak. Allah memberikan banyak-banyak, tapi tujuannya adalah ingin mencelakakan dia. Fir'aun itu diistidrat oleh Allah dengan kesehatan. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Sehingga karena nggak pernah sakit, merasa dirinya itu lebih, merasa dirinya sebagai Tuhan. Diberi kekuasaan oleh Allah yang bisa menguasai seluruh wilayah. Akhirnya dia merasa orang yang paling berkuasa, merasa jadi Tuhan. Diberi kekayaan yang sangat tidak ada yang melebihinya, akhirnya dia merasa jadi Tuhan. Itulah istidrat. Istidrat itu sama dengan gini, orang mancing. Begitu pancing dilempar, kata ikan itu adalah makanan enak. Begitu dimakan, tinggal narik, tek, naiklah ikan itu. Tinggal berikutnya terserah yang mancing, mau dipepes atau mau digoreng atau mau disambal, itu terserah. Itulah namanya istidrat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, diberi rezeki oleh Allah banyak, itu termasuk istidrat. Kenapa? Dia tidak bersyukur kepada yang memberi, merasa itu adalah usahanya sendiri. Sehingga ketika dia memiliki sesuatu, itu merasa miliknya sendiri.
bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah istidraj. Istidraj itu adalah pancingan. Ketika seseorang dipancing seperti itu, kena pancingannya, maka nanti akan ditarik. Setelah ditarik, tergantung yang mancing mau diapakan. Seperti Fir'aun itu sudah masuk dalam istidraj, nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kemudian apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang tidak beriman. Dia mengatakan iman, tetapi kelakuannya tidak seperti orang beriman. Dia melakukan banyak maksiat, dia melakukan banyak dosa. Dia memang sholat, tetapi sholatnya tidak mempengaruhi kelakuannya. Dia sholat, tapi masih mau berjudi. Itu termasuk orang fasik yang seperti itu. Dan zalim, apa orang zalim itu? Orang yang zalim itu adalah beda ya. Kalau yang terdolimi itu teraniaya. Orang zalim itu ada orang yang sesat, orang yang tidak berada dalam jalan Allah. Ketika seseorang itu semena-mena melakukan sesuatu sesuai dengan maunya sendiri tanpa peduli dengan syariat, itulah yang disebut dengan orang zalim. Jadi istidraj sudah dijawab, fasik sudah dijawab, zalim juga sudah. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, Ustaz, coba praktekkan cara bertayamum yang benar serta niatnya. Wah, suruh praktek ya? Iya. Waduh, ini ustadznya disuruh kayaknya nih. Iya, coba praktekkan cara tayamum yang benar serta niatnya. Suruh praktek ini. Ya, cara tayamum. Ini di luar tema. Jadi ketika kita tayamum, umpamanya di sini ini adalah debu, maka tangan kita ngepuk ke debu. Niatnya nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Dan niat itu yang tadi yang terucap itu namanya lafadz niat. Niat yang sesungguhnya adalah di dalam hati kita. Jadi pada saat kita nepuk di sini, hati kita sudah tahu kalau kita sedang tayamum. Jadi begitu kita tayamum, tak begini, ditepuk, lalu ditipiskan. Setelah ditipiskan, baru diusapkan ke seluruh muka nih. Pokoknya rata gini, seluruhnya rata. Kalau sudah rata, kita nepuk ke tempat yang lain lagi. Jangan yang tempat tadi, ke tempat yang lain lagi. Dan di situ adalah tanah, bukan tepung. Kalau tepung tidak sah. Walaupun sama-sama ada, iya, sama mirip-mirip dengan debu, sama-sama kalau diginiin bisa berterbangan, tapi beda, bukan tepung. Tempat lain kita kepukkan lagi, baru kita tipiskan seperti ini. Setelah kita tipiskan seperti ini, ujung tangan kanan berada di ujung telunjuk kiri. Terus ditarik ke bawah sampai ke siku. Setelah sampai di siku, biarkan tangan ini tetap di tempatnya semula. Tangan kanan yang diputar. Tangan kanan diputar, terus jempolnya ini didekatkan ke siku, ujung siku, terus ditarik. Nah, terakhir adalah ibu jari ketemu ibu jari seperti ini. Kemudian ini kan belum hilang nih, karena masih di sini kan belum kesenggol apa-apa nih tangannya nih. Jadi di sini nih belum kesenggol apa-apa. Jadi di sini jangan kayak gini hilang kalau macam ini. Kalau macam ini hilang. Jadi begini, begini. Jangan begini, jangan begini, hilang kalau seperti itu. Jadi seperti ini, nih, begini. Sudah itu sebelah sini. Berarti ini kan masih ada nih, masih ada debunya sebelah sini. Jadi ujung jari ini ketemu dengan ujung jari ini. Terus sampai ke bawah ke siku. Cukup lengannya yang diputar. Ibu jarinya nempel ke siku ujung, terus seperti ini. Gimana? Bapak Ibu yang nanya sudah jelas? Ini pengganti mandi dan pengganti wudhu. Tapi dengan syarat namanya tayamum itu ketika tidak ada air.
Ketika tidak ada air itu artinya harus nyari air dulu. Walaupun kita nggak yakin dapat air, tapi harus nyari dulu. Kalau tayamumnya karena tidak ada air, nggak boleh nggak ada air langsung tayamum, nggak sah tayamumnya. Harus mundar-mandir dulu nyari air. Walaupun akhirnya nggak dapat juga gitu. Jadi di situ Imam Syafi'i menyebutkan walaupun di situ tayamum, maka syarat tayamum itu adalah kalau tidak dapat air. Kalau tidak dapat air artinya kita harus nyari dulu, walaupun kita meyakini airnya memang tidak ada gitu. Jadi harus nyari dulu. Berikutnya ini ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Assalamualaikum Ustaz, mohon tanya, sholat sunnah safar yang afdol dikerjakan pada waktu kapan, berapa rakaat, dan bacaan ayat apa saja, dan yang afdol dikerjakan tanggal awal safar atau tanggal akhir safar. Wassalam. Ini sholat sunnah safar yang afdal dikerjakan pada waktu kapan? Yang afdal namanya sholat safar ya pas mau pergi. Jadi gini, sholat safar itu adalah sholat ketika seseorang mau bepergian. Kenapa kok kita mau bepergian harus sholat safar? Ketika seseorang mau bepergian sholat safar nanti insya Allah di dalam perjalanan akan dilindungi oleh Allah. Dan ketika memang terjadi permasalahan nanti di jalan, itu nanti akan diberi jalan keluar oleh Allah. Lalu berapa rakaat sholat safar itu? Sholat safar itu 2 rakaat. Di mana ketika berangkatnya dari rumah, maka sholat safarnya juga boleh di rumah. Tapi kalau berangkatnya dari masjid, ya sholat safarnya boleh di masjid. Jadi sholat safar boleh di rumah, boleh di masjid. Ini pengalaman. Dulu ketika saya mau pulang ke kampung halaman setelah 20 tahun tidak pulang, saya sudah berjanji kalau saya sudah punya anak, kemudian sudah ada rezeki mau pulang, saya pulang. Ternyata Allah kasih rezeki 2015 akhir bulan Desember. Di situ sebelum berangkat saya dan anak-anak serta istri saya ajak sholat safar semuanya. Setelah selesai sholat safar jam 2:30 sore itu saya berangkat, tujuannya nanti sampai ke Bakauni itu bisa pagi hari, bisa menikmati bukan sunset tapi sunrise, bisa menikmati matahari terbit. Ternyata sampai di Lampung ada polisi ngejar, pakai motor titit ngejar. Setelah ngejar saya bilanglah sama sopirnya, Bedo berhenti, itu ada yang ngejar kita. Akhirnya sama Bedo itu yang nyopir, yang ahli nyopirnya. Saya waktu itu baru 1 tahun belajar, belum nyampe, jadi dia yang megangnya. Begitu dihentikan oleh sopir, langsung polisi tawaf, ngelilingi mobil. Keliling mobil ini, udah dikelilingi mobil, langsung dia masuk ke ruangan sopir itu, ditengok itu. Oh keluarga Pak ya? Iya Pak, keluarga nih, udah 20 tahun baru mau balik ini Pak. Sudah itu ada SIM-nya Pak? Ada. Ada STNK? Ada. Lengkap surat-surat? Lengkap. Tanpa ditunjukkan, hanya ditanya kayak gitu Pak. Apa katanya? Silahkan Pak, lanjutkan perjalanan. Terima kasih, berangkat. Padahal saya pernah mendengar rata-rata orang yang berjalan di malam hari di Lampung itu paling tidak terkena 300 atau 350. Biasanya seperti itu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Alhamdulillah melalui sholat safar Allah selamatkan kita dari itu. Kemudian kejadian lagi di daerah Banyumas. Ternyata si sopir yang namanya Bedo tadi itu ngantuk. Akhirnya numbur mobil depannya. Saya tertidur di belakang karena sudah saya nyopir, kemudian terus penggantinya tadi si Bedo tadi yang sopir sesungguhnya dia ngantuk, numbur, penyok mobil depan, mobil Livina, penyok. Akhirnya si sopir ini dengan sopir beribut, enggak selesai. Akhirnya orang itu mungkin istrinya yang korban itu gedor-gedor mobil. Istri saya ketakutan, padahal istri saya orang Palembang, ketakutan itu, ya, ketakutan. Dia bilang, ya, katanya, itu ada ibu-ibu ngamuk katanya. Akhirnya saya keluar. Begitu keluar, ya pura-pura tenang lah gitu ya, keluar gitu. Karena kita bangun dari tidur, saya pandangi sopir yang ngamuk tadi.
Kemudian saya berdoa kepada Allah, lalu saya membaca asma Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah rembutkanlah hati orang ini. Sambil pelan-pelan saya tiupkan ke arahnya, maksudnya adalah ya Allah supaya Allah melembutkan orang yang marah-marah ini. Kira-kira beberapa detik orang marah tadi langsung terdiam. Tidak ngomong apa-apa, diam. Dan bahkan akhirnya langsung ngomong, Pak, rumah kami tidak jauh dari sini, silahkan mampir. Malah ngajak mampir dia. Lupa kalau mobilnya penyok tadi, lupa dia. Tapi karena saya merasa salah, karena si sopir memang menubur dia, saya nggak mau diam. Akhirnya saya ambillah duit 300.000, saya berikan ke dia. Padahal kalau benerinya itu 2,5 juta itu. Kalau benerinya. Dengan saya kasih duit 300.000 tadi, jadi sebelumnya sudah nggak marah, sekarang tambah senang dia. Itulah ketika terjadi masalah di jalan, sebelumnya kita sholat safar, maka Allah akan berikan jalan keluar dengan mudah. Tapi dengan syarat kita memang bertawakal kepada Allah. Karena apa yang terjadi itu semuanya adalah Allah yang menjadikan. Termasuk kita numbur mobil orang penyok, itu memang Allah yang merencanakan. Kemudian Allah mentakdirkan, tak jadi, itulah namanya takdir. Jadi sholat safar itu boleh di rumah, boleh di masjid, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Apa ayatnya? Ayatnya bebas, mau ayat apa, yang penting surah Al-Quran, ayat dari surah Al-Quran. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Apakah dalam sholat 2 rakaat wajib atau sunnah tahiyat akhir adalah wajib? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah orang yang masbuk dalam sholat 3 rakaat, ada sholat maghrib, di rakaat akhir dilanjut 2 rakaat baru tahiyat? Terima kasih. Iya, ini untuk yang masbuk. Yang pertama, dalam sholat 2 rakaat wajib atau sunnah tahiyat akhir adalah wajib. Ya, tahiyat akhir itu adalah termasuk rukun dari rukun sholat. Kalau orang tidak pakai tahiyat akhir, maka nggak selesai sholatnya. Kapan mau salam? Tahiyat akhir, salam setelah tahiyat akhir kan? Maka tahiyat akhir itu hukumnya adalah wajib atau rukun dari rukun sholat. Kalau tidak tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah dan nggak selesai sholat itu. Karena salam itu adanya setelah tahiyat akhir. Kan nggak mungkin sedang berdiri sami Allahu liman hamidah langsung assalamualaikum warahmatullahi salam. Ini sholat mayat kalau yang seperti itu. Jadi tahiyat akhir itu adalah hukumnya wajib atau termasuk rukun dari rukun sholat. Kalau tidak dilaksanakan, sholat sunnahnya tidak sah, sholat wajibnya tidak sah. Orang yang masbuk sholat 3 rakaat, di rakaat akhir dilanjut 2 rakaat baru tahiyat. Maksudnya gini, kalau orang masbuk itu gini, ketika masbuknya itu di rakaat terakhir, misalnya sholat maghrib, itu sudah rakaat kedua baru datang. Rakaat kedua udah selesai, mau rakaat ketiga, rakaat kedua tegak baru datang. Imam diam, diamnya imam baca bismillah. Kita datang langsung Allahu Akbar. Ikuti imam, jangan sholat sendiri. Jangan punya inisiatif sendiri, ngejar imam, itu nggak boleh. Jadi begitu takbir tadi ikuti gerakan imam. Imam ruko ikut ruko, imam iktidal ikut iktidal, imam sujud ikut sujud, imam duduk di antara sujud ikut duduk di antara sujud, imam sujud terakhir ikut sujud terakhir, imam duduk tahiyat akhir ikut duduk tahiyat akhir, tapi posisinya adalah duduk iftiros, bukan duduk tahiyat akhir, tapi tahiyatnya ngikuti tahiyat akhir baca. Setelah imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdirilah untuk rakaat yang kedua. Setelah itu duduklah tahiyat awal seperti biasa. Setelah tahiyat awal selesai, berdirilah di rakaat ketiga. Setelah rakaat ketiga selesai langsung duduk. Begitu duduk itu namanya duduk tahiyat akhir. Jadi ada 3 kali tahiyat. Tahiyat awalnya 2 kali, tahiyat awalnya sekali, tahiyat akhirnya 2 kali. Di awal tadi adalah tahiyat akhir karena ngikuti imam.
Yang duduk yang kedua pada rakaat kedua itu adalah tahiyat awal, dan duduk di rakaat ketiga adalah tahiyat akhir. Jadi seperti itu tata cara orang yang masbuk. Begitu dia terlambat, ikuti imam. Setelah imam salam, tambahi kekurangannya tanpa mengurangi. Kalau memang ada doa kunut, ya doa kunut juga tidak apa-apa kalau di waktu subuh. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.